Wilayah Desa Kebocoran terletak di Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sebelah barat desa ini berbatasan dengan Desa Kedung Banteng, sebelah utara berbatasan dengan Desa Karangnaka, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul, serta di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pasukwetan. Desa ini memiliki wilayah seluas 1.625 meter persegi dan memiliki ketinggian 250 sampai 300 mdpl. Desa Kebocoran mempunyai topografi wilayah datar dengan kontur wilayah berupa dataran rendah. Desa ini beriklim tropis dengan curah hujan yang lumayan tinggi sekitar 1.726 mm per tahun. Lahan yang terdapat di Desa Kebocoran digunakan untuk lahan pemukiman dan lahan untuk kegiatan pertanian yang meliputi peternakan, perikanan, dan perkebunan. Mata pencaharian utama masyarakat di desa ini adalah sebagai petani, karena luasnya lahan pertanian yang ada. Komoditas yang diusahakan oleh petani di Desa Kebocoran meliputi padi, jagung, hortikultura, dan palawija. Untuk memajukan pertanian yang ada, pemerintah Desa Kebocoran membentuk kelompok-kelompok tani. Pemerintah desa membentuk 3 kelompok tani, yaitu Makarti Tani, Marga Tani, dan Mardi Tani. Pada kesempatan kali ini, kami hanya akan membahas mengenai kelompok Makarti Tani. Makarti Tani merupakan nama salah satu kelompok tani di Desa Kebocoran, tepatnya di Jalan Gili Jati, Dusun 2 Desa Kebocoran, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Seperti yang kita ketahui, Desa Kebocoran memposisikan sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduknya. Dengan berbagai tantangan yang ada dalam sektor pertanian, maka dengan bantuan dari Dinas Pertanian dan tokoh masyarakat setempat, maka terbentuklah kelompok tani Makarti Tani pada tahun 2002. Nama Makarti Tani berasal dari kata Makarti yang berarti berkarya dalam bahasa Jawa. Maksudnya adalah menggambarkan semangat dan dedikasi para petani untuk tetap bekerja keras dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Nah, dengan terbentuknya Makarti Tani ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi antar petani dan memudahkan penyuluhan pertanian, serta meningkatkan hasil pertanian mereka. Di dalam kelompok tani ini terdapat struktur organisasi yang terdiri dari ketua beserta bawahnya, dan Makarti Tani ini dilindungi oleh Kepala Desa Kebocoran serta di bawah binaan PPL Kedung Banteng. Kelompok tani ini diketuai oleh Bapak Abdul Aziz Rido, Sekretaris Bapak Sulaiman, Bendahara Bapak Sidik beserta seksi-seksi di bawahnya. Kelompok Makarti Tani ini memiliki anggota sebanyak 24 yang terdiri dari petani laki-laki. Komoditas yang diusahakan dalam kelompok tani ini yaitu padi, hortikultura atau palawija, sementara itu komoditas peternakan yang dibudidayakan adalah sapi dan kambing. Dalam pelaksanaannya, kelompok tani Makarti Tani memiliki beberapa program kegiatan, di antaranya 1. Budidaya padi pada lahan sawah milik pribadi, 2. Budidaya palawija berupa terong, lembu madu, dan cabai pada lahan bersama milik kelompok tani, 3. Pengolahan pupuk organik dari kotoran ternak yang dihasilkan. Di samping tercapainya program kegiatan yang dilakukan, kelompok tani Makarti Tani juga memiliki beberapa masalah yang menghambat keberlangsungan program kegiatan. Di antaranya 1. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia. 2. Terbatasnya alat dan mesin pertanian yang dimiliki. 3. Keterbatasan tenaga kerja. 4. Fluktuasi harga pada komoditas yang diproduksi. Dan yang kelima, kurangnya branding produk pada pupuk organik berupa labeling dan sistem pemasaran. Setelah melakukan wawancara dengan ketua kelompok tani, kami, kelompok 11, tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai branding produk dan permasalahan saluran pemasaran yang dilakukan oleh kelompok tani terhadap produk pupuk yang dihasilkan oleh kelompok Makarti Tani tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada, kami melakukan peningkatan pengetahuan mengenai branding dan saluran pemasaran terhadap pupuk organik yang dihasilkan oleh kelompok Makarti Tani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembinaan terkait cara melakukan branding melalui labeling dan menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk produk pupuk yang dihasilkan oleh kelompok tani tersebut. Untuk itu, kami dari kelompok 11 Komunikasi Penyuluh Pertanian berencana untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok Makarti Tani yang ada di Desa Kebocoran. Kami akan melakukan penyuluhan dengan 3 metode. Yang pertama itu ada metode demonstrasi cara, yang kedua ada diskusi langsung, dan yang ketiga itu ada pembagian brosur. Melalui demonstrasi cara, kami bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai branding dan marketing, dan
menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk pupuk yang dihasilkan. Penyuluhan ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan petani dapat mengubah atau meningkatkan sikap, perilaku, dan keterampilan mengenai branding dan marketing strategi pupuk yang dihasilkan.